Sudah lama gereja ditutup untuk umum. Sound of Christmas selalu ada setiap tahun. Tapi, apakah mungkin masih ada kesempatan? Apakah mungkin kami para remaja dan pemuda bisa kembali bersama mempersiapkan Natal? Apakah mungkin kami kembali bersama-sama berlatih dan mendekor Natal untuk gereja? Rasanya sangat sulit. Tuhan, kami rindu bisa bersama-sama melayani lagi. Tuhan, kami rindu persekutuan lagi. Tuhan, kami rindu menyanyikan lagu Natal yang indah bersama lagi. Kami rindu Natal itu kembali hadir dalam hidup kami. Adakah kesempatan yang luar biasa itu buat kami? Di mana mereka semua yang selalu menari, selalu menyanyi, yang membuat palungan untuk mendekorasi gereja? Di manakah lampu-lampu Natal yang selalu berkelip? Adakah kesempatan yang luar biasa itu buat kami? Saya Naomi, dan inilah Sound of Christmas 2021 Amazing Challenge!
bagi sang raja. Angels sing out loud, harken, herald angels sing. Harken, herald angels sing out loud, harken, herald angels sing. Kristus junjungan surga, Ia Tuhan selamanya. Lama Dia dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah dari insan, layaklah dinobatkan. Tidak serta manusia, Immanuel namanya. Camkanlah warta surga, hormat bagi sang Raja. Angels sing out loud, harken, herald angels sing. Harken, herald angels sing out loud, harken, herald angels sing. La 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 la. Raja Salam yang benar, tinggi dan besar, sumber hidup dan terang, tabib agung yang menang, yang menghambakan diri jadi hamba ilahi, lahir bagi manusia, dalam beri sejahtera. Camkanlah warta surga, hormat bagi sang Raja. Angels sing out loud, harken, herald angels sing. Harken, herald angels sing out loud, harken, herald angels sing. La 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 Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Begitulah pernyataan malaikat kepada para gembala. Kabar mengagetkan sekaligus membahagiakan. Nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat akhirnya benar-benar akan dinyatakan. Sebuah penantian panjang akan adanya pengharapan dari Juru Selamat pun terjawab. Manusia memang menantikan harapan besar. Sejak semula, manusia telah terbelenggu di dalam dosa. Allah telah melakukan banyak cara untuk menyelamatkan manusia. Melalui nabi-nabi, imam-imam, hingga hakim-hakim yang menyuarakan soal keselamatan. Akan tetapi, manusia tetap saja sama, bebal. Manusia berkali-kali jatuh ke dalam dosa. Manusia berkali-kali menyakiti hati Allah. Namun, Allah masih tidak meninggalkan anak-anaknya agar tidak jatuh ke dalam hukuman kekal. Hingga akhirnya Allah memilih datang ke dunia demi menyelamatkan umat manusia secara langsung. 100 tahun sebelum kedatangannya, Nabi Yesaya dan nabi-nabi lain pun telah menubuatkan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Sebuah bayangan tentang akan kedatangannya yang begitu megah dan mewah pun terpikirkan di dalam benak manusia. Namun, nubuatan para nabi tidak berkata demikian. Kedatangannya sebagai seorang juru selamat
justru akan ada dalam suasana kesederhanaan dan keheningan. Palungan di kandang tempat lahirnya bayi kudus tidur lelap terlena di malam yang sunyi, bintang berseri terpancar sinarnya di kandang sepi. Suara lembu domba riuh mengganggu, namun bayi kudus tenang beradu. Ku cinta padamu ya Tuhan Yesus. Tinggallah dekatku dan jagalah terus. Ku pinta ya Yesus, pimpin hidupku, limpahilah aku dengan cintamu, turunkan berkat-Mu bagi tiap anak. Antarkanlah kami ke surga
damai, puji haleluya bagi Dia. Bersama malaikat puji sembah Kristus Sang Penyelamat dunia. Bethlehem, sebuah kota kecil yang tidak diperhitungkan sama sekali. Sebuah kota yang tidak memiliki kemewahan layaknya kota besar seperti Yerusalem atau Galilea. Justru, kota itulah yang ditunjuk Allah untuk menyatakan nubuatannya. Seperti tertulis di dalam Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan itu kemudian terwujud dengan lahirnya Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat di kota Daud. Kota sederhana yang membawa sukacita dan kedamaian bagi dunia. Kelahirannya di waktu yang sunyi ternyata telah memenuhi harapan banyak umat manusia. Pada prosesnya, orang-orang terpilih pun telah ditunjuk untuk membuka jalan Yesus tiba di dunia ini. Orang terpilih itu diawali oleh Elisabet, seorang perempuan mandul berusia lanjut yang telah menyerahkan hidupnya kepada Allah. Bersama suaminya, Imam Zakaria, mereka senantiasa berdoa meminta mujizat dari Tuhan untuk memberi mereka keturunan. Pada usia lanjut, Elisabet justru mengandung seorang anak yang kemudian dinamainya Yohanes, di mana kita mengenalnya sebagai Yohanes Pembaptis. Ini merupakan bukti dari kemurahan Tuhan yang begitu nyata untuk Elisabet. Keberadaan Yohanes Pembaptis pun sangat erat kaitannya dengan Yesus. Bukan hanya Elisabet dan ibu Yesus yakni Maria yang saling bersaudara, tetapi juga Yohanes Pembaptis yang merupakan pembuka jalan bagi Yesus Kristus di dunia ini. Bukan hanya Maria, Yusuf, lelaki yang saat itu akan menikahi Maria, awalnya menemui kekhawatiran yang sama. Bahkan ia sempat ragu melanjutkan rencananya setelah mendengar berita tentang kehamilan Maria dari malaikat. Namun Yusuf tidak menolak. Ia berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, namun tidak bersetubuh sampai ia melahirkan anaknya laki-laki bernama Yesus. Hai Bethlehem Efrata, betapa sunyimu di waktu malam yang kelam, bintang-bintang lalu. Namun di suatu lorong bersinar terang kekal, terkabul yang diharapkan, lahir anak tunggal. Seindah
rajanya yang lahir di bumi. Nubuatan Allah akhirnya telah digenapi. Seorang juru selamat bernama Yesus telah lahir di kandang domba, terbungkus kain lampin. Berkat sukacita melimpah atas seluruh umat manusia. Pada kelahirannya, banyak orang mendapat dan mengambil kesempatan berharga dengan mendatangi bayi Yesus. Mereka secara langsung datang ke kandang domba lewat berbagai tanda yang telah ditunjukkan untuk bertemu Sang Juru Selamat. Para Majus melihat tanda lewat bintang dari timur yang mengartikan kehadiran Yesus di dunia. Mereka mengikuti bintang dan mencari di mana Yesus berada untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dengan hikmat dari Tuhan, mereka tidak kembali ke Herodes. Mereka mencari jalan lain untuk bertemu bayi Yesus dan tidak memberitahukan keberadaan Sang Raja Kekal kepada Herodes. Tidak hanya para Majus, tetapi gembala-gembala yang tengah menjaga kawanan domba pada waktu malam juga mendapat kesempatan besar. Mereka mendapat tanda besar dari malaikat yang berkata demikian. Seperti yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mendengar kabar itu, gembala-gembala sangat antusias untuk menjumpai Yesus. Mereka dengan cepat berangkat menengok bayi Yesus. Setelah melihat, mereka bersuka cita sambil memuji dan memuliakan Allah. Sebab segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh para malaikat. Kedatangan Yesus di dunia pun menjadi sesuatu yang spesial. Kesempatan berharga pun telah diambil orang Majus dan gembala untuk melihat mujizat besar itu. Sama seperti Maria, Yusuf, Elisabet, Zakaria, dan Yohanes Pembaptis, gembala serta orang Majus mendapat kesempatan untuk mengikut kehendak Tuhan. Hai
Berita yang membuat hati gembira, membuat hati damai. Mungkin bisa dikatakan ketika kita lapar, Gojek datang bawa makanan kita. Berita yang menyenangkan. Berita yang menyenangkan. Yang membawa sukacita. Di hari Natal, untuk kehidupan sehari-hari orang yang kerja pasti butuh THR. Wah, itu mantep banget. Ya, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang membawa sukacita. Berita baiknya adalah kita bisa melakukan hal baik seperti bagi-bagi bungkus makanan hari ini. Natal ini harus bersukacita. Pastinya Tuhan udah hadir kan, sejak kita ada di dunia ini Tuhan hadir gitu ya. Dan Natal ini kan dalam kita merayakan kehadiran Dia gitu dalam hidup kita gitu kan. Jadi kabar baiknya adalah Tuhan tuh ada buat kita sampai saat ini dan akan ada sampai kapanpun itu gitu. Siap. Bersedia banget? Harus siap. Ya sebagai orang Kristen harus siap. Pasti siap. Siap dong. Siap dong. Nah, berarti kabar baik itu menceritakan bahwa keadaan kita tuh sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena pada dasarnya pemberontakan manusia itu adalah dosa. Dan itu adalah hal yang paling serius. Itu sebabnya kita membutuhkan suatu kabar baik untuk memulihkannya. Dan tidak hanya sekedar mengatakan Allah itu penuh dengan kasih. Karena kabar baik yang Allah sediakan, Dia ingin menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Jadi kelahiran Yesus itu tidak hanya sekedar Allah itu kasih, tapi ada sesuatu yang ingin di-create atau diciptakan. Dan kabar baik juga bukan hanya sekedar kita mengatakan Yesus itu adalah kawan sejati kita. Dia adalah kawan yang luar biasa, karena Dia yang berkorban bagi dosa kita. Dan itu sebabnya mungkin kita punya kawan atau kita punya sahabat sejati, tapi belum tentu mereka juga mau memberikan nyawanya, memberikan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Dia juga datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dan yang lebih istimewa lagi, kabar baik bukan hanya sekedar menceritakan tentang ciptaan baru. Dia ingin memperbarui hidup kita, Dia ingin memulihkan hidup kita. Bahkan yang luar biasa, Dia menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya. Dan Allah juga melayakkan kita untuk kerajaannya. Jadi, bagaimana kita menyambut kabar baik itu? Dengan pertobatan. Pertobatan yang terus menerus, dan juga kepercayaan kita kepada Yesus. Dan itu yang harus kita ceritakan sampai ke ujung bumi.
Raja Israel. Dipimpin bintang terang bercahaya, orang majus mencari Sang Maharaja, berjalan terus tak rasa lelah hingga jumpa Sang Raja jelmaan Allah. Noel, 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 lahir Sang Raja Israel. Marilah kita angkat suara dan memuji Yang Masih yang Maha Mulia, Pencipta alam juru selamat yang mencurahkan darahnya jadi berkat. Noel, 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 lahir Sang Raja Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King, born is the King, Born is the King of Israel. Kurang tahu mengapa Tuhan Allah turun menghampiri manusia. Mengapa Kristus bagaikan gembala mencari yang sesat di dunia. Namun ku tahu di Bethlehem lahirnya hanya balungan tempat tidurnya, dan di Nazaret dia pun bekerja. Dialah Yesus juru selamat dunia. Namun ku tahu di Bethlehem lahirnya hanya
selamat dunia. Dialah Yesus juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, lagu yang baru saja saya nyanyikan adalah sesuatu lagu yang sangat luar biasa. Ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah datang ke dunia. Menjadi sebuah misteri tersendiri bagi hidup manusia ketika Allah turun dari tahtanya untuk datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Sesuai dengan janjinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup, memperoleh hidup yang kekal. Lagu itu bisa menguatkan kita bahwa ada rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang percaya. Setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa Sound of Christmas pada hari ini mengangkat tema Amazing Chance. Adalah kesempatan yang luar biasa. Ketika panitia mempersiapkan atau memilih tema Amazing Chance ini, awalnya saya bingung, tapi ketika saya renungkan lebih dalam lagi, kalau bahasa anak mudanya, gokil banget. Suatu hal yang luar biasa. Dan akhirnya saya sendiri menemukan sesuatu yang, kesempatan yang luar biasa yang ada dalam cerita Natal. Orang-orang yang ada di dalamnya memakai kesempatan-kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Salah satunya adalah Maria. Maria seorang perawan, ketika malaikat datang berkata engkau akan mengandung seorang bayi. Pasti dia kaget. Dia bisa saja kecewa. Tetapi dengan iman yang luar biasa, dia berani mengambil kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada dirinya. Para gembala ketika malaikat datang memberitahu akan ada kelahiran sang juru selamat. Kalau gembala itu tidak mengambil kesempatan itu, dia bisa saja tidak mendengar suara malaikat. Dia juga bisa saja menyingkir atau mengasingkan diri. Begitu juga dengan Majus, Yusuf, Elizabeth, Imam Zakaria. Banyak orang-orang yang Tuhan pakai pada saat itu. Tetapi kalau kita lebih dalam perhatikan, mereka memakai kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Ini yang saya sebut gokil. Gokil itu sesuatu hal yang betul-betul luar biasa. Ada kesempatan yang luar biasa yang mereka tidak sia-siakan. Mereka menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tema Sound of Christmas pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 12 yang berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita perhatikan baik-baik, ada sebuah kata yang luar biasa, semua orang yang menerimanya. Ini berarti bahwa siapa saja yang mau menerima kuasa Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan kuasa yang daripada Tuhan. Ketika kita mau menerima, berarti kita mengambil kesempatan itu.
Ketika kita tidak mau menerima, maka kesempatan itu juga bisa saja terlewatkan. Amazing chance merupakan kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Kesempatan demi kesempatan itu ada di depan mata kita. Mungkin kesempatan itu adalah kesempatan untuk melayani. Mungkin kesempatan itu adalah kesempatan untuk bertobat. Kesempatan itu adalah kesempatan juga untuk menjawab panggilan Tuhan. Kesempatan juga untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya yakin masih banyak kesempatan-kesempatan yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, anak-anak muda yang terkasih, pertanyaan yang luar biasa adalah, maukah Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku terkasih, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Apapun itu, akankah kita sia-siakan setiap kesempatan yang ada? Atau kita pergunakan kesempatan ketika kita peka akan panggilan Tuhan, suara Tuhan, kita menggunakan kesempatan yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Selama kita masih hidup, selama kita masih diberi kesempatan waktu, begitu banyak kesempatan kita untuk bertobat, untuk melayani Tuhan, untuk beribadah, dan berbagai macam kesempatan yang ada. Jangan pernah sia-siakan, inilah waktunya. Saya menantang Bapak, Ibu, Saudara untuk mengambil kesempatan yang indah. Ketika Natal ada, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersenang-senang, tetapi justru kita merefleksikan diri kita untuk melihat kesempatan apakah yang Tuhan berikan saat ini kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku terkasih. Ketika engkau mendengarnya saat ini, pergunakanlah, ambil kesempatan itu. Jangan tunda-tunda lagi. Tuhan mau kita menggunakan kesempatan yang ada untuk kemuliaan namanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Maria, Yusuf, gembala-gembala, orang Majus memakai kesempatan yang Tuhan sudah berikan, dan mereka pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menyanyikan bersama-sama suatu pujian yang mengingatkan kita semua, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Shalom teman-teman semua, sungguh memberkati ya melihat talenta dari teman-teman semua yang melayani The Sound of Christmas kali ini. Sungguh-sungguh penuh dengan sukacita untuk melihat banyak teman-teman semua yang memiliki hati yang luar biasa untuk Tuhan kita. Nah, menyambut Natal di tahun 2021 ini, mari kita masing-masing merenungkan apa arti kedatangan Yesus di dalam kehidupan kita dan juga di dalam gereja kita. Yang pasti Tuhan Yesus memiliki visi untuk masing-masing dari kita dan juga secara korporat bagi gereja kita untuk lebih-lebih lagi bertumbuh dan berbuah untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk malam hari ini, mengucap syukur bila Engkau terus memakai setiap dari kami untuk melayani-Mu, suatu kehormatan untuk melayani Allah kami yang hidup. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus menegur kami, menghibur kami, menguatkan kami sehingga kami bisa menjadi alat-Mu yang semakin hari lebih sempurna dan lebih kudus dan selalu memuliakan nama-Mu di setiap langkah-langkah kami. Berdoa untuk gereja kami, khususnya Gereja Baptis Indonesia Jatinegara, Tuhan yang terus pakai gereja ini untuk memuliakan nama-Mu. Engkau sudah memakai gereja ini selama berpuluh-puluh tahun dan kami percaya Engkau memiliki rencana-rencana besar untuk gereja ini di tahun-tahun mendatang. Kami berdoa Tuhan yang turut campur, Tuhan yang pimpin, berkati dengan hikmat untuk semua dari kami, sehingga kami
bisa berjalan sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa ini dalam nama-Mu. Amin. Terima kasih teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices. Oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. With us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chain shall He break, for the slave is a brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy, incredible chorus raise we, let all within us praise His
Sorry. Lu jangan ganti-ganti buku merah gua. Nggak masuk surga lu. Dia lahir di bumi. Di bumi. Pertanyaannya apa? Apa yang sedang dikerjakan sekarang? Oh, kita lagi mau ini persiapan dekor Vietnam. Kita lagi pintu kayu yang nggak ada bedanya sih sebenarnya. Belum ada siswa di situ. Tapi nggak apa-apa lah ya. Supaya ada kerjaan. Hai semuanya. Kita lagi dekor loh. Nggak kelihatan apa-apa ya.